Maknya lama saya tak nikah-nikah, kata dia. Mat, aku kasih kau dokter gigi. Ini kartu namanya, ini tempat prakteknya. Saya nih orangnya tak berani mendekat ke perempuan. Sampai akhirnya saya bilang, udah kau jumpai, nantilah aku tunggu gigiku sakit. Sampai akhirnya datanglah sakit gigi. Baru saya tahu, gue punya ambulan belum? Saya telepon dia. Saya bilang, nomor yang kau kasih kemarin hilang. Mana dokter gigi kemarin nomornya? Kata dia, dokter sudah pindah ke Aceh jadi PNS. Pelajaran dari situ, kalau kalian dapat, jangan tunggu sakit gigi. Segera eksekusi. Keburu PNS dia pindah. Mungkin kalau dia nonton malam ini tersenyum dia. Untung istri saya udah pulang. Kalau ada teman, kawan, sahabat, senior, kakak kelas yang belum menikah, jangan ejek dia. Jangan tanya dia. Kenapa belum nikah? Ini kan udah mau dekat Ramadan. Nanti orang dibangunkan istri, kau dibangunin pakai mercon. Jaga perasaan orang. Orang yang tidak punya motor, jangan cerita motor. Orang tak ada mobil, jangan cerita mobil. Orang tak ada anak, jangan cerita anak. Orang tak ada bini, jangan cerita bini. Saya jaga betul. Siapa? Ya saya sendiri. Nggak percaya, ya nggak apa-apa. Ustaz Salim yang bilang. Jadi, ada kakak kelas saya. Umurnya sudah lewat 40. Waktu itu saya belum. Jadi saya tanya, pertanyaan pertama yang saya tanya ke dia, Bang, abang suka nggak sama perempuan? Itu pertanyaan paling mendasar. Kata dia, suka. Berarti dia sudah lulus fit and proper test. Kalau andai dia bilang, aku tak ada selera, kita panggil Ustaz Faizal. Kata dia, aku suka sama perempuan. Ada perempuannya? Ada. Di mana dia sekarang? Di kampus. Dosen apa mahasiswi? Mahasiswi. Semester berapa? Semester 6. Rumahnya di mana? Di sana. Besok pagi, siap-siap kita datangi dia ke sana. Oh, aku takut begini, begono. Saya yang ngomong. Jadi kalau kalian mau menyelamatkan teman, jangan banyak pikir, langsung eksekusi, langsung datang. Saya dulu mau begitu, Kalau sekarang enggak. Karena kalau saya yang datang, saya yang diterima. Pede sekali Ustaz. Saya pun datang ke rumah itu, saya tanya, Ibu, betul Ibu punya anak gadis semester 6 sekarang di Universitas Anu? Betul. Ini teman saya, kakak kelas saya, orang baik, orang soleh. Kalau sekarang hubungannya hanya sebatas antara dosen dengan mahasiswi, saya mau ke depan lebih baik, lebih dekat, lebih akrab. Kalau Ibu setuju, maka kami akan pinang, keluarga akan datang. Tapi kalau Ibu tidak setuju, 1000 lagi akan menanti. Begitu. Jadi jangan kalian langsung turunkan harga. Jangan nanti datang, Bu, anak Ibu satu-satunya. Langsunglah dia naik lubang hidungnya ke atas. Jadi nanti kalian pede duluan. Saya, Bu, Pak, nggak mau pacaran. Saya ini muridnya Ustaz Salim. Saya ini muridnya Ustaz Lukman. Masalah nggak diakui murid saya nggak apa-apa. Saya mau hubungan saya baik. Saya ingin menjadi imam bagi anak Ibu. Kalau Ibu nggak bersedia, makmum saya ada 3 masjid lagi. Begitu. Masalah jodoh ini kecil bagi Allah, Bu. Apa kata Ibu? Baliklah kau, kata dia. Banyak kali cerita kau, kata dia. Jadi, tolong bantu teman-teman kita yang perlu bantuan. Kalian, walaupun udah ngaji, udah hijrah, jangan petantang petenteng. Mentang-mentang udah ngaji, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Calon menantumu. Pede kali anak ini. Kata bapak tuh, kau pikir kau aja yang ngaji? Aku murid Ustaz Lukman juga, gitu. Aku pun mikul beras juga, kata dia.
Nah, jadi bawa juru bicara, bawa Ustadz Lukman, bawa Bang Rizal Armada, bawa semuanya. Jadi biarkan mereka yang bicara. Saya, walaupun saya Ustadz, tapi ketika ke Jombang, itu enggak saya ngomong, saya diam aja. Kata Kiai Hasan, penceramah hebat, ngomong. Enggak Kiai aja saya bilang. Saya kalau di mimbar insya Allah singa mimbar. Tapi kalau pas mau Minang, kucing Anggora. Jangan kalian pikir saya bilang. Kiai Hasan, nanti kalau kalian ke Gontor, tanya Kiai Hasan. Gimana Ustadz kami, Ustadz Somad itu Kiai? Kata Kiai. Saya ngomong. Itu, ini saya buka. Ini belum pernah saya ceramahkan di mana-mana. Ini hanya untuk kalian ini. Untuk kalian yang udah kehilangan kepercayaan diri. Udah ditolak berkali-kali itu. Inilah maka aku bukakan malam ini. Ya Allah, selamatkanlah orang ini ya Allah. Kalau udah nggak selamat juga malam ini nggak tahulah. Kiamat udah dekat. Nah, sampai saya pada titik. Sampai pada puncaknya ketika kakak sepupu saya dekat dengan saya nanya. Kau kapan berbini? Orang Medan gitu. Kapan kau berbini? Katanya. Lalu saya jawab, Kak, aku mau menikah sama orang tamat pesantren, hafal Quran, cantik, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya medsos. Apa kata dia? Sampai mati kau tak berbini. Omongan saya itu bahasa kasarnya, ya kalau dikatakan putus asa nggak boleh. Karena syarat putus asa itu satu, kafir. La yai'asu min rahmatillah ilal qaumul kafirun. Tapi apa yang saya ucapkan itu, apa yang saya katakan ke kakak sepupu saya itu, dapat. Dan setelah dapat saya sendiri pun bingung. Dari manalah ini dasar asalnya? Saya yakin dan percaya itu berkat dari lama saya menung. Sholat saya biasa aja. Puasa saya biasa aja. Banyak sekali jamaah ini yang husnuzon. Nengok saya kurus, dibilangnya saya puasa sunat. Padahal saya, waktu sedang acara, saya tengok polisi. Pak polisi, ayo kita makan. Apa kata Pak polisi? Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa sunat. Malu kali saya dalam hati. Saya yang bilang ceramah, puasa. Tapi untungnya saya ada alasan. Ustaz nggak puasa, saya musafir. Alhamdulillah musafir. Selamat. Jadi apa yang dikatakan Ali tadi, Ustaz Somad ini kalau di YouTube kelihatan kurus, pas jumpa, memang begitulah keadaannya. Ustaz nggak ada usaha untuk lebih gemuk. Sudah. Berkali-kali saya berusaha. Dokter kan banyak jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz kamu lebih berwibawa, mesti agak gemuk dikit Pak Ustaz. Gimana caranya dok? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Saya walaupun saya Ustaz, saya taat pada dokter. Saya minum pagi segelas, siang segelas, malam segelas, 1 bulan full. Saya timbang, nggak naik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sudah saya minum 1 bulan. Nggak naik. Kata dokternya orang Batam. Kata dia, Ustaz Somad, ini berarti memang sudah takdir dari Allah. Jadi saya kurus ini takdir. Hidup ini yang berat itu bukan masalah kehidupannya, bukan masalah nasibnya. Yang berat itu adalah memikirkan cakap orang. Mikirin omongan orang ini yang kita berat. Maka saya setelah itu nggak ada saya pikirkan omongan orang. Mau kurus, mau apa, saya cuek aja. Mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat bisa beribadah. Jadi yang bapak-bapak gemuk, kalau diajak orang, kau kok gemuk? Aku gemuk, aku masuk surga. Kau udah kurus masuk neraka. Nah itu kan ngomong emosi Pak Ustadz. Ada nggak dalilnya ayat Al-Quran? Ada. Kalau kami gemuk berat badan apa dalilnya? Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah orang yang diridhoi Allah. Hidup ini kalau kita dengar omongan orang capek kita kurus, apa kata dia? Kau susah ya, gak makan ya, menderita ya, keluarga kau berantakan ya. Kalau kita gemuk, apa kata dia? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita itu. Jadi bagi kalian adik-adik, tadi waktu ditanya Ustaz Lukman, siapa yang belum menikah? Banyak kali saya tengok.
Banyak batang kayu itu banyak kalian lagi. Jadi insya Allah ke depan memperbanyak sodakoh. Setelah itu ajak satu ustadz untuk jadi juru bicara. Setelah itu insya Allah Allah berikan jodoh yang terbaik insya Allah. Amin. Mustahil menurut pikiran saya. Tidak akan mungkin. Tapi Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya tahu. Setiap saya jalan sama istri saya, dari tatapan mata jamaah itu, saya tahu. Dia bertanya-tanya, kok bisa orang ini nikah? Kata dia. Walaupun dia tak berkata, entah saya suuzon, Allah malam. Tapi yang jelas kalian tak boleh putus asa, tidak boleh putus harap. Karena itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan setelah malam ini besok 3 langkah. Langkah pertama, urus dulu. Berapa air tadi? Nah, urus dulu 150.000 itu. Kalau mau, ya sesuai standar lah, ada kelas ekonomi, VIP, VIP. Setelah kalian beli air itu berapa galon, baru setelah itu ajak siapa yang siap. Ustaz Salim insya Allah siap, Ustaz Lukman insya Allah siap, Bang Rizal insya Allah. Gimana Bang Rizal? Siap. Untuk mereka, bukan untuk Bang Rizal. Lalu kemudian setelah itu, berangkatlah atas nama Allah. Jodoh itu sudah ada, tertulis di Lauhil Mahfuz, tinggal belum jumpa aja lagi. Kalau udah jumpa nanti barulah kalian akan berkata, betul kata Ustaz Somad, saya sudah merasakannya. Barulah kita bisa bicara judul bahagianya merayakan cinta. Kalau malam ini tak cinta siapa? Cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Nah, setelah menikah, lalu kemudian perempuan ini makhluk yang unik. Apa uniknya? Nanti kalau kalian menikah, kalian kasih istri kalian itu rumah, kalian kasih dia mobil, kalian kasih dia motor, kalian berikan dia cincin, kalian berikan semuanya, maka yang dia ingat apa kira-kira? Yang diingatnya adalah kalian lupa mengucapkan I love you. Ini aku kasih tahu sama kalian. Supaya jangan sampai kalian nanti ketika udah menikah, kaget, lalu kalian putus asa menikah dengan perempuan, akhirnya berubah selera kalian ke laki-laki. Na'udzubillah. Jadi artinya, banyak hal yang bagi laki-laki itu sepele, remeh-temeh, perintal-perintil, bukan sesuatu yang penting, tapi bagi perempuan itu adalah sesuatu yang penting. Kira-kira yang saya omongin ini betul nggak ibu-ibu? Lihat, mereka ngaku semua. Mungkin say hello pagi waktu mau berangkat, mungkin ucapan hai, mungkin saya ini memang di depan jamaah ini tegas Ustaz, tapi kalau saya di rumah ini romantis saya ini. Kalau kalian mau melengok saya romantis, nantilah saya kasih rekaman CCTV di rumah. Nah itu, jadi kalian jangan sungkan, jangan malu mengungkapkan sesuatu, kata-kata yang baik. Laki-laki susah mengungkapkan komunikasi yang langsung. Maka kalau bisa mengungkapkan langsung, ucapkan langsung. Kalau tidak mengusapkannya bisa langsung, tulis. Kalau tidak bisa tulis, rekam video. Kalau juga tidak bisa, kan nggak mungkin minta wakilkan pula sama ustaz-ustaz ini. Nah, itu cukuplah pakai WA. Dek, abang ini ngomongnya nggak bisa. Jadi melalui WA. Sebetulnya yang kau inginkan itu apa sayang? Buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Tidur tak lelap, makan tak kenyang. Wih, kata dia. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar di stadion, di masjid, di tanah lapang 100.000 orang, insya Allah nggak takbur atas izin Allah sanggup, saya tausiah. Tapi untuk komunikasi langsung banyak hal-hal yang tak bisa. Yang tahu tentang diri kita itu adalah diri kita sendiri. Saya tahu komunikasi untuk ngomong sungkan, berat, susah, payah, lidah keluh dan lain-lain. Kan sering kita dapat WA begitu. Ketika kaki tak sanggup melangkah, ketika tangan tak sanggup mengulur, ketika lidah keluh, cepatlah kau ke ruang ICU. Nah itu. Jadi kalau begitu, kenali diri baik-baik.
halakam ru'un. Orang yang celaka itu siapa? Lam ya'rif qadrahu. Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Yang berikutnya. Ustaz Somad ini kan sibuk. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalimantan Selatan. Barabai, Amuntai, Kota Baru. Langsung ke Jombang. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jogja, dibawa ke Gunung Kidul sama Ustadz Salim. Sebelum itu pergi pula ke Merapi, Merbabu. Besok baru pulang. Maka yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Yang sibuk-sibuk, yang pergi ke sana kemari, maka berikan kualitas waktu. Jadi kalau saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, maka saya bagi. Kalau saya sudah, maka tim handphone segala macam tak ada itu semua. Saya mau pergi. Saya mau pergi, saya mau jalan. Saya pakai masker, saya pakai jaket hitam, saya pakai topi, saya pun pergi. Kemana Ustaz pergi? Ya saya pergi ke mall, saya pergi jalan, saya pergi makan sama anak saya, sama istri saya pergi kemana-mana, saya jalan, tidak ada driver, saya supir sendiri, saya jalan sendiri. Datang juga jamaah tahu, Ustaz Somad ya? Loh, udah tutup rapat pakai kacamata hitam. Dari mana kau tahu? Rupanya tertulis di belakang jaket itu, ojo laren dadi wong api. Mana ada orang Riau punya jaket itu? Saya sendirilah cuman. Ketahuan. Sampai di mall datang orang ngetuk kaca pintu mobil. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Saya bilang, iya Ustaz. Saya buka kaca penasaran. Dari mana kau tahu? Dari cincin Ustaz. Sejak itu kalau saya pergi nggak pakai cincin. Kualitas waktu. Handphone, stop. Masa Ustaz nggak buka handphone sama sekali? Buka. Kapan? Waktu ke toilet. Enggak segitu juga. Mungkin beberapa jam sekali kita tengok, mungkin ada WA yang masuk, mungkin. Mohon maaf ya tim, mohon maaf ya Ustadz, mohon maaf ya Bapak. Kalau nggak saya angkat telepon, kenapa Ustadz nggak pernah ngangkat telepon saya? Telepon saya nggak bunyi. Kalau nggak percaya, ke sekolah sekarang. Nggak pernah bunyi telepon saya. Kenapa? Karena kalau dia berbunyi, nggak berhenti-berhenti. Bunyi terus. WA masuk, ada masuk. Makanya sering juga di grup-grup itu dikirim mereka gambar. Gambar wajah seram, wajar apa, gambar kena tembak. Apa ini? Inilah orang yang selalu hanya buka WA tapi nggak pernah balas. Jadi kualitas waktu itu kita berikan. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sempurna. Saya penuh dengan segala kekurangan. Masih banyak ustaz-ustaz kita yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih terhormat. Saya hanya sekedar berbagi. Orang yang pernah kehilangan, insya Allah dia lebih menjaga. Orang yang pernah hatinya terluka, hancur, berkeping, insya Allah dia akan menjaga lebih baik di masa akan datang. Maka begitu juga dengan adik-adik, kawan-kawan yang pernah gagal di masa lalu. Insya Allah semuanya akan baik dengan niat yang baik, dengan azam tekad kuat yang baik, dengan usaha yang baik. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Iyalah Ustaz Somad begitu. Ustaz kan langsung datang jadi dosen, jadi penceramah, diundang ke sana kemari. Oh tidak begitu. Saya pulang dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang bawa 2 ijazah. Pergi saya ke Brunei Darussalam. 40 hari saya di sana. Membuat surat lamaran. Lamaran ke universitas, lamaran ke sekolah tinggi, lamaran ke akademi, lamaran ke college, lamaran ke fatwa, lamaran ke Kementerian Agama, lamaran ke pondok tahfiz, lamaran ke sekolah agama. 17 surat lamaran. Filenya masih ada di laptop saya sekarang. Satu pun nggak ada yang balas. Tambah visa 15 hari, pergi ke Kucing. Cok 15 hari, balik lagi. Tambah lagi visa 15 hari, balik lagi. 2 kali. Hari berganti, musim berubah. Saya tausiah keliling, ceramah, diusir, viral.
Akhirnya 10 tahun setelah itu, saya datang. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah mencari, saya tidak pernah apapun, tak ada usaha saya. Karena saya sudah melakukan, sudah cukup udah. Sampai akhirnya ada ibu-ibu yang suka moge. Keliling dia Jakarta sampai ke Bali, sampai ke Bandung. Pas di Bandung dia tanya grup moge Harley Davidson. Kenal dengan Ustadz Somad? Kenal kata mereka. Tahu nomornya? Ini nomornya. Dia kontak. Dia undang saya ke sana. Pas di Masjid Sultan, saya tausiah, saya dikasih tahu. Ini nama-nama nanti yang Ustadz sebut, yang terhormat, yang berhormat, yang mulia, yang mulia. Menteri Olahraga, Menteri Pertahanan Jenderal, Menteri Perumahan, Menteri Pendidikan, 5 menteri di bawah. Lama saya tersenyum. Beberapa tahun yang lalu aku datang kemari, 17 lamaran, satu pun tak ada yang menjawab. Hari ini kalau kau berkehendak ya Allah, ternyata aku duduk di sini, 5 menteri ini duduk di bawah. Selesai tausiah nanti Ustaz akan diundang makan di rumah mereka, disambut dengan gegap gempita, sampai nggak bisa pakai mobil, dijemput pakai motor untuk melewati kerumunan manusia. Lama saya termenung, begitu mudahnya bagi Allah. Cuman waktu itu Ustaz Lukman belum ngasih jurus. Andai Ustaz Lukman sudah seperti malam ini, saya tinggal mengatakan ke mereka, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau saya pergi ke satu tempat itu, saya nggak tahu akan diundang pejabat, akan diundang siapa, akan pergi ke masjid, apakah akan di musola kecil. Saya malu untuk bertanya-tanya. Saya langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa cita-cita Ustadz dulu? Saya mesti S1 Al-Azhar, habis itu saya akan lanjut S2, habis itu saya lanjut S3. Kalau saya S3 saya mau jadi dosen di Malaysia atau di Brunei Darussalam, karena gajinya duitnya banyak. Nanti kalau aku sudah punya duit, aku akan membahagiakan orang tua. Tidak ada cita-cita lain. Semua yang saya citakan 30-20 tahun yang lalu terwujud sekarang, tapi saat itu saya tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Sampai saya, Ustadz tinggal di sini, Ustadz nikah dengan orang sini, Ustadz kami kasih ngajar di kampus universitas, Ustadz dikasih rumah, Ustadz dikasih mobil, tinggal di sini. Orang baik jangan kita tolak. Saya bilang, saya akan datang ke sini setahun 2 kali, setiap 6 bulan saya akan datang. Saya akan beri kuliah umum di kampus. Tapi kalau untuk masuk tiap hari tidak. Kenapa saya tidak mau? Saya akan masuk ke Bagan Benio, ke suku Talang, ke suku Akit, ke pedalaman, ke Batu Tilam, untuk mengurus jamaah dan lain sebagainya. Allah cuma ingin mengatakan, yang kau minta dulu Abdul Somad, yang kau inginkan dulu Abdul Somad, sekarang ku kasih, tapi saat ku kasih ke kau pun tak lagi merasa iman kefahiman. Saya Merapi Merbabu, ditunjukkannya saya tentang ini 7 kilometer jauhnya pipa air. Saya senang dibawa oleh Ustadz Lukmanul Hakim ke Teluk Pakedai, dibawanya saya ke pedalaman, dibawanya saya berdakwah sampai ke Karimata, menempuh lautan, dihempas ombak, dipukul gelombang. Ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi yang saya garis bawahi, bahwa semua yang saya inginkan, yang saya cita-citakan, diberikan Allah SWT. Tapi tidak dengan cara yang mudah. Dibuat Allah berliku, berbelok, berkelok, jatuh, berdarah-darah, patah-patah, sampai hampir putus harapan. Tapi kenapa Allah buat begitu? Ada sebagian orang itu begitu mudah dibuat Allah. Ini gawang, ini tiang gawang, ini tiang gawang, ini bolanya. Dia nggak perlu nyari bola, nggak perlu ngejar bola, tinggal bersin aja dia. Gol. Ada orang hidupnya mudah sekali. Ustaz sakit hati, iya sakit hati melihat mereka.
Bapaknya orang hebat, emaknya orang hebat, pulang disambut dengan permadani, karpet merah. Mudah sekali hidup mereka. Kenapa aku begini ya Allah? Ternyata ada rahasia lain. Kalau ku buat hidup kau enak Abdul Somad, kau ceramah orang nggak percaya. Tapi kalau ku buat hidupku menderita begini, nanti ketika kau cerita ke orang, insya Allah bermakna kau mengalami sendiri. Allah nggak ngomong gitu, saya aja menduga-duga. Maka ketika datang orang curhat, Ustaz, saya mahasiswa dari Mesir. Sudah seberapa tahun? Sudah 3 tahun Ustaz, ini tahun keempat saya pulang liburan. Tolong nasihati saya Ustaz. Nasihati apa? Saya merasa hampa Ustaz. Mau saya antukkan aja kepalanya ke tiang. Saya tanya, kau selama 3 tahun ini ada dikirim emak ayahmu duit di Mesir? Tiap bulan Pak Ustaz. Kau pulang ini pakai tiket dari siapa? Dikirim emak saya. Aku 4 tahun di Mesir seperak haram aku minta duit. Kau kalau mau tidak hampa, kasih tahu sama emak ayahmu, tak usah kirim duit. Insya Allah mati kau langsung. Saya 4 tahun tak ada minta duit. S2 2 tahun di Maroko tidak ada minta duit. Ini sikit-sikit minta orang tua. Asal awal bulan, ma. Password 3 huruf, ma, pak. Mau nikah, ma. Anak lahir, ma. Ini mereka nih pejuang-pejuang yang luar biasa. Nanti kalau videomu, musikmu, karyamu ini viral, laku, kamu apa? Memberangkatkan orang tua umroh. Nih mereka tercapai cita-citanya. Bahagiakan orang tuamu. Insya Allah, Allah akan berikan jodoh yang baik-baik, yang soleh-solihah. Insya Allah. Ini Ustadz marah atau apa? Enggak, memang udah begini gayanya dari dulu. Saya dikasih waktu 30 menit. Inilah yang dapat saya sampaikan. Nanti ditutup pamungkas oleh Ustadz Salim Afillah, insya Allah. Sebelum diupload ceramah saya ini, yang baik-baik upload. Edit-edit sedikit ya. Agak-agak cari. Karena spesial malam ini. Karena saya tanya Ustadz Salim tadi, Ustadz Salim, ini yang jamaah ini nanti yang ini beda sama yang kemarin malam. Beda Ustadz, ini yang limited edition. Saya sangka maksud limited itu orang-orang hebat. Rupanya orang yang belum berbini. Ini adalah orang-orang yang hebat semua yang hadir malam ini, insya Allah. Anak muda yang hebat, penyanyi yang hebat, artis yang hebat, ustadz yang hebat, semuanya hebat. Kenapa? Karena ada iman, Islam, dan harapan. Kita semua insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan dengan meriah Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad. Bagus, guru-guru mantap, mantap. Semoga Allah panjangkan umurnya. Allah istiqomahkan. Allah selalu jaga dari mara bahaya. Semoga Allah kumpulkan kita bareng-bareng di surganya Allah. Amin, amin. Ingat kata Tuan Guru tadi, jangan pernah putus asa. Masya Allah. Kita tiba di penghujung acara. Kami kalau ada pengumuman. Tadi tuh kita ngobrol-ngobrol di belakang itu.